Setelah kepala desa atau kelurahan, kali ini giliran tenaga lini lapangan program pembangunan keluarga berencana atau Bangga Kencana diberikan bekal pemantapan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Madiun di Pendopo Muda Graha, Rabu 14 September 2022. Acara dihadiri oleh Bupati Madiun, Wakil Bupati Madiun, Ketua dan Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Madiun, Kepala OPD terkait serta undangan dari kader pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa atau PPKBD dan penyuluh KBS Kabupaten Madiun. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Suryanto SEMSI melaporkan, tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tenaga lini lapangan dalam upaya percepatan penurunan angka stunting, memahami sistem informasi data stunting yang terintegrasi, menurunkan angka kasus pernikahan dini, dan menurunkan prevalensi stunting. Tujuan A. Meningkatkan pemahaman tenaga lini lapangan dalam melaksanakan kegiatan generasi berencana dan percepatan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Madiun. Memahami sistem informasi data stunting terintegrasi sebagai upaya penanganan dan pencegahan stunting terintegrasi. C. Pemantapan tenaga lini lapangan, penyuluh KB dan PPKBD tentang strategi nasional percepatan penurunan stunting. D. Menurunkan angka kasus pernikahan dini. D. Menurunkan prevalensi stunting. Untuk pesertanya terdiri 206 petugas PPKBD dan 54 penyuluh KB Kabupaten Madiun. Guna mendukung penurunan angka stunting dibutuhkan data yang akurat. Untuk itu, DPPKB PPPA Kabupaten Madiun bekerja sama dengan tim IT Dinas Kominfo Kabupaten Madiun membuat aplikasi Sistem Informasi Data Stunting Terintegrasi atau SIDASTER. Terkait aplikasi, ini kan salah satu dari tujuan dari Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Jadi untuk menurunkan stunting diperlukan data yang akurat. Kami sering didatangin sama tim CSR atau dinas yang lain terkait berapa jumlah stunting di Kabupaten Madiun per kecamatan, per desa, dan mungkin ada yang per dukuh. Sehingga kami bekerja sama Dinas Kominfo, tim IT Dinas Kominfo membuat aplikasi sistem informasi data stunting terintegrasi. Di situ nanti ada jumlah stunting per desa sesuai dengan by name by address-nya, sesuai dengan orang tuanya juga muncul di situ. Aplikasi ini saya beri nama SIDASTER, Sistem Informasi Data Stunting Terintegrasi. Wakil Bupati Madiun yang juga Ketua TPPS Haji Hari Wuryanto menjelaskan bahwa capaian prevalensi stunting Jawa Timur tahun 2021 dan target 2022-2024 kabupaten dan kota, ada beberapa kecamatan di Kabupaten Madiun yang masih tinggi angka stuntingnya. Untuk itu harus ada target untuk mengatasinya. Tadi sudah kita sampaikan bahwa kondisi saat ini Kabupaten Madiun untuk stunting bulan timbang Februari 14,76. Kita rencanakan nanti pada akhir tahun ini bisa 14, kemudian tahun 2024 kita bisa di angka 9,5, itu target. Kemudian kegiatan-kegiatan yang kita lakukan mulai dari tim percepatan penurunan stunting kabupaten, kecamatan sampai ke desa kita sudah kondisikan, sehingga bisa membantu mengkondisikan, termasuk pendataan yang otentik sehingga data itu menjadi bahan kita untuk membuat perencanaan tindak lanjut. Dan insya Allah kita sudah baik termasuk penganggarannya. Jadi kami berharap sesuai dengan perencanaan kita bahwa nanti tahun 2024 kita ada di bawah 2 digit hingga 9,5%. Itu harapan kita, bahkan bisa kalau kita maksimalkan bisa turun. Wakil Bupati Madiun yang akrab disapa Mas Hari juga berharap agar dibentuk tim untuk mengedukasi masyarakat tentang faktor penyebab terjadinya stunting, mulai dari sanitasi, asupan gizi, sampai kegiatan pranikah. Pemahaman tentang stunting masih kurang, makanya kita perlu ada edukasi, sehingga kita bentuk tim ini supaya tim ini akan bergerak supaya memberikan edukasi, supaya pemahaman terkait masalah sanitasi, kemudian asupan gizi, kemudian kegiatan sebelum pranikah itu karena stunting itu faktornya banyak.
tadi itu kita berikan semua supaya faktor-faktor yang penyebab stunting itu bisa kita antisipasi sebelumnya. Sementara itu Bupati Madiun Haji Ahmad Dawami menyampaikan bahwa di tahun 2030 ada bonus demografi di mana usia produktif lebih banyak daripada usia yang sudah tidak produktif. Maka perlu kesiapan baik mental maupun pola pikir anak, edukasi tentang pemahaman akan kekurangan dan kelebihan dalam penanganan stunting, sehingga diperlukan sepergerakan dalam menanganinya. Hari ini yang menjadi penggerak utama penurunan stunting itu adalah Dinas PPKB, PPA. Nah, itu jaringan di bawah ini bergerak dalam hal memberi edukasi kepada masyarakat, baik edukasi yang sifatnya spesifik, yang langsung maupun yang sensitif, yang tidak langsung, mulai dari remaja, calon pengantin, anak usia 0 sampai 59 bulan, ya kan? Mulai pendampingan di ibu hamil, intervensi-intervensi itu dilakukan. Dan yang terpenting pemahaman di masyarakat bahwa stunting ini harus segera diturunkan prevalensinya, karena ini menyangkut generasi. Itu yang terpenting, dan edukasi ini dilakukan oleh BPKPD, sub BPKPD, insya Allah akan masif dengan cara itu. Perlu diketahui bahwa angka stunting di Kabupaten Madiun 14,76 pada bulan timbang Maret, sedangkan target nasional 2024 sebesar 14%. Bupati Kajiming berharap untuk bisa menurunkan angka stunting di bawah 2 digit. Harapannya ya kita turunkan semaksimal mungkin, harus di bawah 2 digit.